Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan insyaallah jatuh pada tanggal 1 Ramadan insyaallah. Tanggalnya nanti nunggu pemerintah. Kemudian sebaik-baik cara untuk menyambut bulan Ramadan adalah kita belajar tentang fikih bulan Ramadan. Ya, silakan ibu-ibu catat. Kita akan bacakan dari buku ibu-ibu juga. Fiqhus Sunnah lin Nisa. Gambarnya bunga-bunga, berarti untuk siapa? Ibu-ibu. Fikih Sunnah bagi wanita. Ini buku bagus sekali. Sudah ada terjemahnya. Ya. Yang pertama kali harus kita pahami bahwa sebelum kita masuk bulan Ramadan, hendaknya kita bayar utang. Ada yang punya utang di sini, Bu? Angkat tangan yang punya utang. Nah, yang punya utang segera dibayar. Nah, utang itu ada dua. Utang sama manusia, duit minjem belum dikembalikan, betul Bu? Nah, harus dibayar enggak? Bayar sekarang sebelum masuk bulan Ramadan. Tapi yang saya maksud adalah utang yang kedua, yaitu utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu punya utang Ramadan tahun lalu atau tidak? Nah, kalau punya ini masih ada beberapa hari, tolong segera dibayar. Kalau sudah, alhamdulillah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau juga kalau di bulan Sya'ban ini baru bisa bayar utangnya. Jadi bayar utang Ramadan boleh ditunda atau enggak? Boleh. Jadi bayarnya enggak harus di bulan Syawal. Ibu tunda sampai Zulhijjah, sampai Zulqa'dah, Zulhijjah itu boleh. Bahkan hari ini bulan apa, Bu? Sya'ban. Boleh enggak kita bayar utang? Boleh. Ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana yakunu alayya as-shaumu min Ramadana fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban." Saya punya utang puasa di bulan Ramadan dan saya enggak bisa membayarnya kecuali hanya di bulan Sya'ban. Maka belum bayarnya. Namun seandainya ibu sibuk belum sempat bayar juga, sibuk sampai Ramadan berikutnya, kapan bayarnya? Bayarnya lanjut Syawal boleh, setelahnya boleh. Ya, cukup bayar dengan puasa, tidak perlu bayar apa? Fidyah. Bisa dipahami? Nah, catat Bu, catat. Yang susah nggak bisa nyatat, nanti ada rekamannya insyaallah. Bisa dilihat lagi. Taib. Itu yang pertama. Jadi yang pertama harus ngapain, Bu? Sebelum masuk Ramadan, bayar utang. Taib. Kemudian puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Bahkan ini termasuk rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Berarti ini semuanya hukumnya wajib. Dan tidak boleh seseorang mengingkari kewajibannya. Bahaya kalau sampai mengatakan, "Oh, enggak wajib puasa Ramadan itu." Kata siapa? Ini hukumnya apa? Wajib. Nah, cuman wajibnya itu untuk siapa? Nah, catat Bu. Puasa Ramadan itu wajib untuk setiap muslim dan muslimah yang sudah baligh. Baligh itu apa? Sudah pada umur tertentu, di situ sudah wajib melakukan kewajiban sholat, puasa, termasuk zakat, haji, umroh bagi yang mampu. Nah, umur balik itu kapan? Kalau perempuan tandanya kalau sudah menstruasi.
si haid. Kalau laki-laki sudah mimpi basah. Mimpi basah bukan ngompol kencing, bukan. Tapi ngimpi ketemu bidadari, keluar air maninya. Atau ciri-ciri lain seperti apa? Keluar bulu di tempat-tempat tertentu, di kemaluan, di ketiak dan sebagainya. Ya, sebagian ulama membatasi umur 15. Sekarang pertanyaannya, kalau anak kecil puasa boleh atau tidak? Boleh. Bagus. Bahkan kita diperintahkan untuk mengajak anak-anak kita, mengajari mereka sholat, puasa, ibadah yang lainnya juga di umur berapa, Bu? 7 tahun. 7 tahun itu SD ya? Kelas 1 ya? Nah, itu sudah dilatih dari sana. Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis salati wahum sab'u sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat di usia mereka 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun nggak mau, maka coba kasih peringatan lebih keras. Boleh dipukul, tapi pukulannya untuk mendidik. Jangan sampai pukulan sampai mematahkan kaki atau tulang. Ya. Termasuk di antara makna hadis ini juga ibadah yang lainnya, puasa. Ibu punya anak-anak? Punya cucu? Dilatih untuk puasa. Para sahabat perempuan dahulu, mereka mendidik anak-anaknya untuk puasa. Ajak bangun sahur bareng-bareng, ya kan? Lalu enggak makan setelah itu. Kalau dia lapar, diajak main. Diajak main biar lupa apa? Biar lupa laparnya. Tapi sebagian kita latihannya gimana? Latihnya dari di jam ya, Bu ya. Ada puasa beduk ya. Puasa beduk itu puasa ya, setengah-setengah hari gitu, dilatih. Enggak apa-apa, yang penting latihan. Sehingga nanti ketika dia balik sudah bisa puasa mandiri 30 hari. Paham, Bu? Jadi wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan berakal. Berakal maksudnya akalnya normal, bukan orang gila. Kalau orang gila enggak dapat kewajiban apa. Dan gila ini ada tahapannya. Ada gila memang normal, semua full gila. Tapi ada gila yang modelnya kadang sadar, kadang tidak. Maka ketika sadar silahkan dia puasa. Kalau nggak sadar nggak usah puasa. Bisa dipahami, Bu? Baik. Kemudian sehat badannya. Kalau dia sakit parah, yang kalau dia puasa malah tambah sakit, maka ini dia mendapatkan keringatan untuk tidak puasa tapi diganti di hari yang lainnya. Jelas, Bu? Nanti ada rinciannya. Kemudian mukim. Mukim ini tidak melakukan perjalanan. Ini juga sebenarnya nanti dia akan harus mengqadha di hari yang lain. Kemudian bersih dari haid dan nifas. Ibu-ibu lagi haid nggak boleh puasa, Bu. Nggak boleh puasa, tapi nanti puasanya kapan? Di hari yang lain, diganti dari nyaur utang bayar utang tadi. Dalilnya insya Allah kita semua tahu, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian bertakwa. Dan puasa itu hanya ayyamam ma'dudat, hanya hari-hari yang bisa dihitung. Berapa, Bu? 30 hari atau 29 hari. Oh ya, 20 hari nggak bisa, kurang. 30 hari atau 29 hari. Intinya 1 bulan Ramadan. Baik. Kapan kita menentukan hari tanggal 1 bulan Ramadan? Itu dengan harus melihat hilal. Hilal bukan nama tetangga ibu ya, namanya hilal. Kelihatan terus ya, enggak. Hilal itu ya bulan sabit kecil di ufuk sana. Nanti kan pemerintah akan mengadakan ru'yatul hilal, sidang, kemudian ada sidang isbat dan ditetapkan. Itu caranya seperti itu. Itu sudah sesuai Al-Qur'an dan sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa yang menyaksikan bulan ya, maka hendaknya dia berpuasa. Ya, ini ada maknanya 2. Menyaksikan hilal atau dia berada dalam keadaan mukim ketika di bulan Ramadan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Di hadis yang lain, dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda,
idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fanzuru atau fa'aftiru. Ya. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Ya, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihat hilal yang nanti untuk Syawal maka apa? Silakan berhari raya. Jadi menetapkan satu Ramadan sama satu Syawal dengan apa? Melihat hilal. Kita nggak bisa lihat di sini, tapi pemerintah sudah menetapkan di beberapa lokasi, ya, di pinggir laut biasanya, ya mereka melihat hilal di sana. Ketika sudah ditetapkan pemerintah, barulah kita berpuasa. Baik. Kalau kelihatan maka besok puasa. Kalau nggak kelihatan maka digenapkan menjadi 30 hari. Makanya ru'yatul hilal dilihatnya tanggal berapa? 29 Sya'ban. Tanggal 29 Sya'ban itu dilihat hilal. Kalau kelihatan berarti besoknya puasa 1 Ramadan. Atau kalau Syawal ya berarti besoknya Lebaran. Tapi kalau nggak kelihatan maka digenapkan 30 hari. Dan nggak boleh seseorang ya mengatakan ketika misalnya pemerintah menetapkan tanggal 29 Sya'ban menetapkan nggak kelihatan hilalnya. Pemerintah menetapkan besok masih Sya'ban, belum 1 Ramadan. Lalu ada orang mengatakan, wah saya mau puasa aja lah, ya sebagai wujud hati-hati. Ini tidak boleh. Kecuali kalau ibu biasa puasa. Jelas Bu ya? Baik. Sekarang siapa yang boleh untuk tidak puasa? Yang pertama adalah orang yang sakit. Nah, orang yang sakit Allah berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan safar, maka silahkan berbuka, nggak perlu puasa, tapi nanti harus diganti di hari yang lain. Nah, ini ibu harus tahu sakit yang mana yang membolehkan untuk tidak puasa. Kalau sakit ringan seperti flu, batuk, pilek, ya enggak lah Bu. Encok, ya, keseleo, ya kan? Atau sakit apa misalnya? Sakit hati apalagi. Atau bahkan tabrakan tapi cuman lukanya di kaki, di tangan, itu masih bisa puasa enggak? Bisa. Maka ini puasa tetap. Tapi yang dimaksud adalah sakit yang kalau dia puasa tambah parah sakitnya atau bahkan bikin dia meninggal. Nah, yang kayak gini maka jangan puasa. Tapi nanti tunggu sembuh baru dia apa? Dibayar. Bisa dipahami, Bu? Baik. Kemudian safar. Kalau ibu-ibu misalnya pada mudik. Mudik ada yang ke Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan, ada yang ke Papua. Kemanapun lah jauh-jauh. Nah, kalau kampungnya kampung Melayu ya dekat, Bu. Ya, yang jauh-jauh maksudnya perjalanan jauh kan capek tuh, maka boleh untuk tidak berpuasa, tapi harus diganti di hari yang lain. Tapi sekarang pertanyaannya, boleh enggak ya kita tetap puasa? Kalau kita kuat maka silahkan tetap puasa. Dan ini pernah dialami oleh para sahabat, di mana ketika melakukan perjalanan jauh, sebagian sahabat ada yang puasa, sebagian sahabat ada yang tidak puasa. Maka tidak ada yang mengingkari satu dengan yang lainnya, sama-sama benar. Puasa dibolehkan, enggak puasa pun dibolehkan. Baik. Kemudian berikutnya, seorang wanita atau laki-laki yang sudah tua renta, sudah tua banget, enggak mampu untuk puasa. Kalau puasa malah membahayakan dia. Kan Allah berfirman apa? Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Kalau memang sudah tua renta, ibu-ibu, bapak-bapak sudah tua renta, enggak kuat untuk puasa, apa yang dia lakukan? Bayar fidyah. Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang enggak mampu puasa, maka silahkan bayar fidyah. Ini khusus bagi orang tua renta. Ya? Dibantu yang lain, suruh bayarin yang lain, tetangganya.
Fidyahnya Bu, murah Bu. Fidyahnya itu 1 hari dibayar 1 porsi makanan. Ya, yang biasa Ibu makan. Ibu biasa makan nasi Padang 1 bungkus, kasih 1 bungkus. Begitu. Hah? Enggak apa-apa. Kalau kemahalan nasi uduk aja. Atau nasi ulam. Kan nasi ulam berapa Bu? 8.000 ya. Ada yang 5.000. Ya. Silakan, itu boleh. Nah, bayar fidyahnya bisa Ibu kumpulkan jadi 1, bisa pula dicicil. Sehari bayar juga nggak apa-apa. Atau 1 pertemuan langsung misalnya 30 hari Ibu kumpulkan 30 orang miskin, kasih makan sampai kenyang. Ini juga boleh. Gampang Bu? Nah, tapi ingat Allah berfirman fidyatun ta'amu miskin. Fidyahnya itu berupa makanan. Bukan uang, tapi makanan. Ya. Baik. Kemudian bagi wanita yang hamil dan menyusui. Nah, ibu-ibu kan sering hamil ya, sering menyusui. Apalagi yang produktif, hampir setiap tahun apa? Punya anak. Nah, itu kan berat untuk apa? Untuk puasanya. Maka boleh baginya untuk tidak puasa, ya, tapi bayar fidyah. Ini memang terjadi perbedaan ulama Bu. Ada yang mengatakan fidyah doang, ada yang mengatakan qadha, ada yang mengatakan fidyah dan qadha. Ya. Tapi kata penulis, fa innahuma idza khafata ala anfusihima aw ala alwalad fayajuzu lahumal fitri wa la qada'a alaihima ala al-arjah wa tut'imani min an kulli yaumin miskina. Kalau seorang wanita tersebut khawatir membahayakan dirinya dan khawatir membahayakan anaknya, maka silahkan dia tidak berpuasa dan tidak perlu mengqadha. Cukup membayar apa? Fidyah 1 hari 1 porsi bagi orang miskin. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla qad wada'a 'anil musafiri syatra shalah wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-shauma." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan bagi orang musafir untuk salat diqasar. Salatnya dibangkas jadi setengahnya. Yang 4 jadi berapa? 2. Kemudian demikian pula dalam masalah puasa, orang musafir dan orang yang wanita hamil dan menyusui itu boleh tidak puasa. Kalau musafir harus mengqadha, kalau orang yang wanita yang hamil atau menyusui harus bayar fidyah. Baik. Adapun wanita yang haid atau nifas, ibu-ibu menstruasi atau nifas, maka yang wajib adalah qadha, dibayar utangnya tadi, ya, dan tidak boleh puasa dan enggak sah puasanya. Jadi kalau kadang kan ada ibu-ibu yang ngeyel ya, misalnya, wah saya mau puasa aja, loh ibu lagi haid ibu, jangan puasa. Enggak, saya mau tetap puasa, enggak sah. Hanya dapat apa? Capek. Lebih baik duduk manis, makan, minum, tinggal nanti dibayar di hari yang lain. Nah, cuman kalau lagi nggak puasa jangan ngiming-ngimingi yang lain. Apa? Ngiming-ngimingi apa? Jangan apa? Godain yang lain. Ya, jangan godain yang lain. Kemudian Bu, ada pertanyaan, apakah boleh seorang wanita meminum obat pencegah haid, pencegah menstruasi? Ada nggak obatnya? Hah? Boleh atau tidak? Boleh Bu. Boleh minum obat pencegah menstruasi. Ini berlaku ketika ibu mau puasa atau mau apa? Umroh atau haji. Umroh sama haji murah atau mahal? Mahal. Nunggunya juga lama. Maka udah datang ke sana, menstruasi. Nah, sebagian orang inisiatif untuk apa Bu? Minum obat pencegah menstruasi. Ini dibolehkan oleh sebagian ulama, tapi kalau itu obatnya membahayakan jangan. Ya. Kalau umrah sama haji tadi,
jauh, biaya besar, dan hanya mungkin sekali kita bisa ke sana. Maka boleh ibu memakai obat itu, tapi kalau membahayakan usahakan jangan. Nah, tapi kalau puasa Ramadan itu kan kita santai, cuma di rumah kita doang. Maka sebaiknya nggak perlu memakai obat seperti itu. Ya, cukup sesuai yang Allah takdirkan saja. Karena memang itu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada wanita, mereka akan menstruasi. Ya. Dan menstruasi itu sehat atau enggak, Bu? Sehat. Bisa membersihkan kotoran rahim kita. Baik. Kemudian kalau ada wanita istihadah tahu, Bu? Menstruasi yang tidak normal karena sakit, akhirnya biasanya 7 hari kok bisa 15 hari. Kalau itu istihadah namanya. Nah, maka dihitung sesuai dengan biasa normalnya berapa, sisanya ibu tetap bisa puasa, bisa sholat. Tapi darah yang keluar ibu kasih pampers biar nggak kemana-mana, karena darah haid itu darah istihadah itu najis. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya ibu, syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah bersih dari haid dan nifas. Jadi ya, kalau ibu haid sama nifas masih kekeh untuk puasa, nggak sah dan harus wajib diganti. Kemudian yang kedua, harus ada niat untuk berpuasa. Maksudnya keinginan hati untuk melakukan puasa. Dan ini ibu bisa kumpulkan 1 kali niat. Maksudnya gimana? Ketika pemerintah menetapkan besok tanggal 1 Ramadan, ibu langsung tekad dalam hati, saya mau puasa 1 Ramadan, 1 bulan cukup. Bisa, Bu? Tapi kalau mau tiap malam diperbaiki juga nggak apa-apa, karena itu keinginan hati. Karena bisa jadi seseorang nanti dalam 10 hari terakhir biasanya mereka mau pulang kampung kan gitu. Maka dia akan niatnya berubah di situ. Saya mau nggak puasa dulu, kenapa? Karena kita melakukan perjalanan jauh, apalagi ke Sumatera, ke Aceh itu kan jauh. Ya, biaya bis biasanya mahal. Akhirnya coba untuk naik motor. Jangan, bahaya. Naik motor sengsara. Mobil aja berapa hari itu, Pak? 5 hari. Naik motor bisa berapa hari itu? Ya, maka jadi mudik nanti. Udah habis liburannya. Baik. Jadi untuk perjalanan jauh memang kadang kita akan melakukan buka puasa. Maka niat ini harus diniatkan di malam hari. Ya, bisa setiap malam, bisa 1 paket. Saya mau puasa 1 bulan Ramadan penuh. Hah? Ya, niat sebenarnya keinginan hati, Bu. Cuman ibu bilang aja, saya mau niat puasa gitu. Gitu aja, cukup. Ya, begitu. Adapun nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani, itu saya belum mendapatkan riwayatnya, Bu. Ya. Jadi cukup dengan keinginan hati saja. Ya, keinginan hati untuk berpuasa. Baik. Kemudian kita juga harus menahan diri dari pembatal puasa. Apa itu pembatal puasa? Ya, yang pertama makan, minum, dan berhubungan badan. Dan nanti ada beberapa rincian, Bu, ya. Yang diijma'kan itu makan, minum, hubungan badan dengan suami istri. Ini bisa membatalkan puasa. Baik. Dari kapan? Dari terbit matahari? Bukan. Dari kapan, Bu? Kapan kita mulai puasa? Subuh, azan subuh. Azan subuh sampai nanti maghrib, azan maghrib. Ya. Allah berfirman apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Silakan makan dan minum sampai jelas perbedaan antara benang hitam dan benang putih, maksudnya waktu fajar. Fajar yang dimaksud waktu subuh. Jadi kalau sebelum azan subuh ibu makan minum masih boleh. Istilah imsak itu dilakukan untuk hati-hati saja. Ya, kadang pakai sirine, kadang pakai
mik di masjid imsak itu Bu ya, itu sebenarnya masih boleh makan minum Bu ya, masih boleh karena ayatnya tadi surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 180 berapa? 187. Ibu cari itu. Ada kata-kata makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam, yaitu waktu fajar. Fajar itu maksudnya adalah waktu subuh, azan subuh. Gitu Bu. Baik. Kemudian sebelum itu kita harus melakukan sahur. Ini adab-adabnya. Sahur Bu. Sahur misalnya ibu-ibu, wah saya nggak mau makan Ustaz, nggak mau makan nasi. Ya dah minimal ini air minum. Minimal minum. Saat minum kemudian tambah kurma 3 sudah cukup. Tapi kalau ibu mau makan somai, mau makan gado-gado, mau makan nasi uduk, boleh silahkan, bebas. Untuk makanannya bebas. Ya. Makan sahur ini makan yang berkah Bu. Rasulullah bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur kalian karena makan sahur itu adalah merupakan keberkahan. Bahkan beliau mengatakan walau bijur'atin min ma, walaupun ibu hanya minum dengan seteguk air minum. Ya. Demikian. Ya. Makanan yang disunahkan itu adalah kurma. Itu paling bagus untuk bersahur dan untuk buka puasa. Kemudian selain kita menahan diri dari makan dan minum, ya kalau makan minum berhubungan badan tadi puasanya apa Bu? Batal. Puasanya batal. Tapi ada hal-hal yang kalau kita kerjakan puasanya nggak batal, tapi pahalanya bisa hilang. Jadi ibu kalau melakukan ini, maka puasanya sah, tapi nggak dapat pahalanya. Apa itu? Bohong, berkata yang dusta, termasuk yang dosa, gosip, ghibah termasuk itu. Ya, melakukan perbuatan yang bodoh, itu termasuk hal yang membatalkan pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan perbuatan bohong, maka Allah tidak butuh kepadanya apakah dia meninggalkan makanan atau minuman. Ya. Perkataan bohong contohnya apa Bu? Ya? Ya bohong, bohongin orang. Perbuatan bohong contohnya apa? Ibu bilang ini sekilo, ternyata setengah kilo atau sepertiga kilo. Ya, itu bohong atau tidak? Bohong. Ibu jualan, ini barangnya asli, impor, padahal ini KW. Ini buahnya manis, padahal sepet asem. Ini namanya bohong. Dan ini banyak di pasar enggak? Banyak. Ya. Ini wah kalau cuman harganya 50.000 nggak cukup modalnya Bu. Saya belanjanya aja 70.000. Nah, padahal belanjanya 20.000. Bohong atau enggak? Ada enggak di pasar kayak gini? Banyak. Jangan sampai ini membuat batal pahala puasanya. Ingat Bu, puasanya tetap sah, tapi pahalanya enggak dapat. Bisa dipahami Bu? Baik. Nah, ketika kita puasa itu Bu, di siang harinya gunakanlah waktu itu untuk berbanyak amal soleh, baca Al-Quran, sedekah yang banyak-banyak, ya, yang jadi orang yang dermawan. Jangan bermalas-malasan, jangan menjadikan tidur sebagai ibadah. Ada nggak yang mengatakan gitu? Itu hadisnya lemah, ya. Naumus shaimi ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah, ini salah. Hadisnya lemah, nggak bisa dipakai. Dulu Nabi SAW itu kalau siang hari beramal soleh yang banyak.
Bahkan perang Badar terjadi di bulan Ramadan, di saat mereka puasa. Ya, baik. Rasulullah SAW kalau di bulan Ramadan itu sangat dermawan sekali. Beliau memberikan sedekah, ngasih bantu orang-orang yang dibutuhkan, yang membutuhkan, dan beliau juga banyak membaca Al-Quranul Karim. Sekarang ibu sudah belajar sama ustazah-ustazah tentang baca Al-Quran, tinggal ibu praktekkan di bulan Ramadan ini. Minimal 1 hari berapa? Nah, kalau bisa 1 juz bagus. Tapi kalau baru Iqra gimana Ustaz? Nah, gimana itu? Ya, kalau nggak bisa, misalnya ibu-ibu masih Iqra nih, nggak bisa baca Al-Quran, ada solusi ibu sekarang. Ibu ada HP, ada aplikasi, lihat aplikasi Al-Quran, kemudian setel apa? Suara yang ngaji itu, sambil dengarkan, sambil apa? Lihat, sambil ngikuti kalau bisa. Itu bagi yang tidak bisa baca. Tapi kalau sudah bisa baca, usahakan untuk membaca. Ya, habis sholat subuh baca sebelum masak. Jangan lama-lama, nanti masanya anak-anak mau sekolah telat semua. Ya, sesuai dengan yang waktu yang ibu longgar. Gunakan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, gunakan yang terbaik lah. Siang itu waktu ini digunakan sebaik-baik mungkin. Nah, kemudian di sore hari maghrib, maka kita diperintahkan untuk buka puasa. Buka puasa ini diistilahkan dengan apa, Bu? Di Indonesia diistilahkan dengan apa? Takjil, ya kan? Takjilan. Itu bahasa Arab atau bahasa Jawa? Itu bahasa Arab, Bu. Itu istilahnya bahasa Arab. Takjilan, takjil itu bahasa Arab. Dari kata ajjala yu'ajjilu. Artinya adalah menyegerakan. Ya. Bahkan itu sumbernya dari hadis. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Orang ini, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Segera berbuka itu bukan berarti wah habis asar langsung minum gitu, segera. Enggak. Tapi kapan? Ketika azan sudah dikumandangkan atau ketika ibu lihat matahari sudah tenggelam, maka langsung berbuka. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi, mereka mengakhirkan buka puasa, bahkan sampai melihat apa? Bintang-bintang muncul baru mereka berbuka. Ini Islam itu gampang banget, Bu. Islam itu sangat mudah. Islam itu ya, tadi kalau sahur dianjurkan untuk diakhirkan. Akhirkan itu maksudnya gimana? Ya 1 jam atau setengah jam sebelum azan, kurang lebih gitu. Kalau para sahabat dahulu ngukurnya kurang lebih seukuran orang baca 50 ayat jarak antara sahur sama azan subuh. Nah, diakhirkan sahurnya biar apa, Bu? Biar masih kenyang nih. Kalau ibu sahurnya jam 12, tidur, bangun-bangun lapar lagi atau tidak? Lapar. Makanya seperti itu. Kemudian ketika buka puasa dianjurkan untuk takjilan tadi. Takjilan artinya apa? Segera berbuka. Azan langsung serutuk Bismillah. Baik. Kemudian banyak-banyak pula berdoa di siang hari ataupun ketika ibu berbuka. Dan dianjurkan ketika berbuka itu untuk makan kurma. Ya. Rasulullah SAW itu kalau berbuka biasanya dengan kurma rutop. Rutop itu kurma yang masih basah. Kalau nggak ada maka kurma yang kering. Kalau nggak ada maka beliau minum air. Jadi buka puasa beliau simpel saja. Ya, kurma 3 atau sekian. Kemudian langsung minum, kemudian berangkat untuk menuju ke sholat maghrib. Nah, ibu-ibu boleh nggak buka puasa dengan gorengan? Boleh. Dengan lontong sayur? Boleh. Yang penting jangan banyak-banyak, Bu. Soalnya sebentar lagi kita mau ngapain? Sholat maghrib. Jadi snack-snack kecil aja. Ya, snack-snack kecil. Nasi nanti dibaginya habis sholat maghrib. Kalau bisa seperti itu.
Ya, jangan sampai ibu melakukan bukber, buka puasa bersama, wah foya-foya makan banyak, akhirnya maghrib nggak ketulungan. Bahkan sebagian nggak sholat maghrib. Ini sebuah kesalahan, Bu. Kita itu melakukan kewajiban puasa, tapi juga harus melakukan kewajiban apa? Sholat maghrib. Makanya kalau ada bukber itu ibu coba perhatikan. Kalau diajak teman reuni kan biasanya gitu ya. Reuni teman-teman keluarga, bukber, ibu makan sekedarnya, habis itu berangkat untuk melaksanakan apa? Sholat. Balik, insya Allah makanan masih ada. Nggak usah khawatir. Seandainya sudah habis makanannya, ya beli lagi di luar, kan gitu Bu ya. Lebih baik ibu nggak kebagian makanan daripada nggak kebagian sholat maghrib. Bisa dipahami Bu? Taib. Ada hal-hal yang dibolehkan, ya, hal-hal yang dibolehkan ketika di bulan Ramadan, yaitu apa? Berhubungan badan di malam hari. Boleh atau tidak Bu? Boleh. Ini dulu nggak wajib. Kalau wajib nggak ngelakuin dosa. Bu, ini kenapa disampaikan gini? Karena di awal pensyariatan Islam, ya itu nggak boleh. Awalnya nggak boleh. Kalau nggak boleh berat nih, apalagi baru nikah kemarin, wah berat. Makanya dalam Islam dibolehkan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk melakukan hubungan badan kepada istri-istri kalian. Jadi kepada istrinya yang sah. Jangan istri tetangga, nggak boleh. Jelas Bu ya? Nauzubillah min dzalik. Baik. Ya, ini kemudahan Islam Bu. Awalnya di awal pensyariatan nggak boleh Bu, nggak boleh sama sekali. Kemudian diringankan menjadi boleh, tapi jangan di siang hari. Baik. Kemudian kalau misalnya ibu atau suami ibu di malam hari berhubungan badan, nggak sempat mandi, bangun-bangun, ya sudah tinggal 10 menit lagi azan, ya kan? Maka ibu ngapain yang akan dilakukan? Mandi dulu atau makan sahur dulu? Sahur dulu Bu. Sahur dulu kan gitu. Nah silakan sahur dulu. Habis sahur sudah azan baru mandi nggak apa-apa. Paham Bu? Bahkan seandainya misalnya di malam hari, ya tadi berhubungan badan atau mimpi basah, keluar mani, intinya junub. Lalu ibu ketiduran sampai bangun-bangun sudah azan subuh, bahkan sudah subuh selesai misalnya, karena ketiduran. Nah, ibu niat padahal malam besok mau puasa nih. Puasanya sah nggak? Sah. Puasanya sah. Ya, bahkan itu pernah terjadi di Rasulullah SAW. Ya, Aisyah dan Ummu Salamah bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah mendapati waktu sholat subuh sudah tiba dalam keadaan beliau masih junub, belum mandi. Ya, setelah itu beliau belum mandi dan lanjut puasa. Jadi puasanya sah. Bisa dipahami Bu? Baik. Kemudian mencium suami, boleh atau tidak? Boleh. Memeluk suami, boleh atau tidak? Dalam keadaan puasa, boleh atau tidak? Boleh. Bu, cium doang Bu. Yang nggak boleh itu berhubungan badan sampai keluar apa? Mani. Enggak. Harus ada rem Bu. Ya. Baik. Ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW pernah mencium dan memeluk istrinya dalam keadaan beliau sedang puasa. Tapi ingat, Aisyah mengatakan wa kana amlakakum liirbihi, dan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling bisa mengendalikan syahwatnya. Kalau nggak bisa mengendalikan, kebablasan jangan. Bisa dipahami Bu? Nah, ini ibu harus punya rem, ya. Kalau naik motor harus ngerem kalau mau nabrak. Kalau ada orang, ya harus diklakson dulu Bu ya. Kalau mau ke kanan harus sen kanan, kalau kiri harus sen
Sama, kalau ibu mau mencium suami atau memeluk suami, silahkan boleh, tapi jangan kebablasan. Kalau dikhawatirkan kebablasan, jangan dilakukan. Bisa dipahami, Bu? Baik. Ya. Kemudian mandi boleh atau tidak? Boleh. Misalnya apa? Misalnya orang apalagi dagang di pasar, ya kan, Bu? Atau kerjaan apa yang capek, kan lemes badannya kalau puasa, atau panas dan seterusnya. Biar badan seger, biar bisa baca Quran lagi, biar bisa tadarusan, bisa baca buku atau bisa ibadah yang lain, ibu mandi biar seger, boleh atau tidak? Boleh. Ya nggak boleh itu ambil gayung minum, itu nggak boleh. Paham, Bu? Nah, kemudian kumur-kumur boleh atau tidak? Boleh. Kumur-kumur boleh. Istinsyak itu kan menghirup udara, bukan? Menghirup apa? Air ke hidung lalu dikeluarkan lagi. Itu boleh, tapi jangan berlebihan karena hidung ini bisa tembus ke mana? Ke dalam, ke bagian makanan. Maka Rasulullah bersabda, "Wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman." Kalian bersungguh-sungguhlah ketika istinsyak itu, tapi kalau puasa jangan. Sedikit aja keluarin. Ya. Kumur-kumur boleh enggak tadi? Boleh. Ada sisa, Ustaz. Seger, Ustaz. Ya. Kalau sedikit, yang penting ibu udah keluarkan, itu nggak masalah. Jelas, Bu? Yang penting jangan sisain dikeluarin sedikit, yang lain ditelan, jangan. Ya, kalau kadar sedikit nggak masalah. Nah, dari sini ibu-ibu boleh juga sikat gigi, siwak itu boleh atau tidak? Boleh. Itu hukumnya boleh dan tidak membatalkan. Sikat gigi baik pakai odol atau tidak. Kalau siwak atau siwak, Bu? Yang kayu yang bisa ada serabutnya gitu kemudian begini. Itu ada rasanya enggak? Ada. Kalau yang baru ada, mungkin yang lama kali punya Ibu. Ya, itu ada rasanya. Itu enggak membatalkan. Ya, demikian pula sikat gigi kita. Ya, pakai odol itu kan. Kemudian sikat gigi. Yang penting ibu sudah kumur, dibuang sudah aman. Walaupun ada sebagian rasa-rasa dikit itu. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah dimaafkan itu dan tidak membatalkan. Baik. Berbekam. Nah, kalau berbekam, Bu, bekam tahu, Bu, ya? Yang misalnya bagian tangan dibekam itu dikasih tusuk-tusuk dikit, kemudian dikasih ada kapnya itu, diambil apanya? Darahnya. Sedikit atau banyak? Tergantung. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Ada yang baik. Ini khilaf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal. Lebih baik nggak usah dilakukan di siang hari. Kalau mau keluar dari perbedaan pendapat, sudah. Apalagi ngapain sih siang-siang? Mending malam saja. Habis taraweh, bekam, capek tidur, kan gitu, Bu, ya. Pagi bangun seger badannya, mandi, baru sahur. Nah, itu lebih aman. Karena ada sebagian ulama berpendapat membatalkan. Karena apa? Ada sebagian hadis yang demikian. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, apalagi donor darah, jangan. Itu malah bikin Anda menjadi lemas. Ya. Kemudian, yang dibolehkan, Bu, adalah mengicipi makanan. Boleh atau tidak? Ngicipi makanan maksudnya adalah mencoba bumbunya yang sudah diaduk ibu, kuahnya itu sedikit aja di lidah, kemudian diludahkan. Bukan mencicipi makanan satu sendok masukin gitu, enggak. Ditelan, jangan, bukan. Maksudnya hanya untuk rasa saja, Bu, ya. Betul? Sering, Bu, kayak gitu? Ya. Ini penting bagi ibu-ibu karena ibu-ibu kan bakal masak kan, ya. Kadang untuk masjid, untuk orang-orang lain, ibu mau sedekah bagi orang lain. Nah, ibu harus memastikan makanan ini enak. Jangan sampai masak, waduh, puasa nih asin semua. Akhirnya pada keracunan, kan gitu. Ya, jangan. Nah, jadi dibolehkan, Bu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la ba'sa an yadzuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim.
ya, tidak mengapa untuk mencicipi ya cuka atau yang semisalnya makanan lah, ya, selama tidak memasukkan ke tenggorokannya, walaupun dia dalam keadaan puasa. Jadi seperti itu. Insya Allah ibu-ibu lebih paham tentang ini ya. Baik. Jadi kalau masak usahakan masakan yang enak bu. Apalagi ibu ntar lagi mau masak untuk orang yang berbuka puasa. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa agar dia berbuka dengan makanan tersebut, maka ibu dapat pahalanya. Kan enak bu. Enak atau tidak? Ini ibu ada 100, ibu kasih semuanya makanan yang enak lalu digunakan untuk berbuka puasa, maka ibu dapat pahala berapa orang? 100 pahala puasa. Semakin banyak pula pahala yang ibu dapatkan. Tapi ingat bu, yang akan mengamalkan hadis ini berapa orang? Banyak orang yang akan masak. Makanya kalau memberikan buka puasa itu berikan yang terbaik, yang paling enak, sehingga makanannya akan diambil dan dimakan. Jangan sampai ngasih makanan yang tidak enak akhirnya malah dibuang doang. Ya, demikian. Baik. Kemudian kalau makan atau minum dalam keadaan lupa, kira-kira batal atau tidak? Tidak. Ini sering ditanyakan bu, Ustaz, saya tadi makan Ustaz, tapi saya lupa Ustaz. Ya, batal enggak? Jawabannya apa? Lanjutkan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya intinya tidak batal ya, tidak batal. Yang batal itu kalau sengaja. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang lupa dalam keadaan puasa, dia lupa lalu dia makan dan minum sampai kenyang, bahkan nambah mungkin. Ya. Wah, sudah mantap ya. Maka apa yang dilakukan? Silahkan lanjutkan puasanya. Berarti puasanya apa? Tetap sah. Ya, dia lupa. Yang bikin lupa siapa sih pak? Bu, yang bikin lupa itu siapa? Allah. Allah yang mentakdirkan ibu lupa. Maka Rasul bersabda, fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Allah ingin memberi makan kepada ibu dan juga memberi minum. Ya, alhamdulillah. Makan kenyang tetap dapat pahala apa? Puasa. Baik. Nah, demikian pula muntah yang tidak sengaja ini juga tidak membatalkan. Ibu-ibu pulang kampung nggak pernah naik bis, tiba-tiba disuruh naik bis. Bis itu goyang-goyang dan seterusnya, baunya, bau asap, bau ini, bau itu, akhirnya mual perutnya, muntah dalam keadaan puasa. Maka silahkan kumur-kumur bersihkan dan lanjutkan puasanya karena tidak sengaja. Ibu ya. Kalau sengaja maka batal. Ya. Makanya tadi ya, di antara yang membatalkan puasa itu tadi apa, Bu? Makan, minum, kemudian apa tadi? Berhubungan suami istri, dan ini muntah dengan sengaja. Maksudnya gimana? Ya, dia pengen, nggak tahu untuk kenapa dia muntah sengaja. Yang jelas dia sengaja nih memasukkan sesuatu di mulutnya sehingga dia mual lalu dia muntah. Nah, ini membatalkan puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man zara'ahul qai'u falaysa 'alaihi qada, wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Siapa yang muntah tidak sengaja, maka tidak perlu mengqadanya. Artinya puasanya sah, nggak perlu dibayar di hari yang lain. Tapi kalau sengaja mengeluarkan muntahan tersebut, sengaja membuat muntah dirinya, maka hendaknya dia maka batallah puasanya, hendaknya dia ganti di hari yang lain. Kemudian demikian pula yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Sudah berlalu tadi ya. Kalau ibu-ibu sudah niat puasa tiba-tiba haid menstruasi, maka batallah hari itu ya. Tapi nanti diganti di hari yang lain. Demikian pula tiba-tiba lahiran nifas kan? Maka di situ apa? Batal puasanya dan diganti hari yang lain di hari itu, hari lahiran itu. Ya. Setelah itu ibu mau nyusui berarti bayar apa tadi? Fidyah. Jelas, Bu?
Nah, apabila seorang wanita di siang hari ya berpuasa lalu dia haid di siang hari, Bu, maka batal puasanya ya, dan jangan pula dia melanjutkan sampai maghrib. Udah, kalau batal berarti nggak usah ngelanjutin ya, nggak perlu apa melanjutkan, tapi intinya dia batalkan saja makan, minum dan seterusnya. Nah, apabila seorang wanita haid di bulan Ramadan, kemudian di tengah siang bersih, di tengah siang apa? Bersih, maka janganlah dia menahan diri dari makan dan minum. Ya, artinya apa, Bu? Apa? Kan hari itu dia tidak puasa. Jadi maksudnya ya sudah, lanjut aja makan minum silahkan sampai maghrib. Ya, nggak perlu ibu puasa-puasaan. Bagaimana nggak sah juga? Ya, paham, Bu? Kalau seorang wanita bersihnya sebelum subuh, bersih dari haidnya apa? Sebelum subuh, dan dia belum sempat mandi, ya kan? Maka dia niat puasa, ya, maka sah atau enggak puasanya, Bu? Ya, tetap sah. Ini penulis mengatakan demikian. Ya, walaupun dia mengakhirkan mandinya sampai setelah fajar. Bisa dipahami, Bu? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat jumhur ulama. Di antara yang membatalkan puasa adalah sengaja mengeluarkan mani. Mohon maaf nih, Bu, ya. Apa istilahnya apa? Istimna, onani. Onani membatalkan puasa atau tidak? Membatalkan puasa. Ya, dosa dan membatalkan puasa. Baik itu dengan tadi sengajanya dengan cara mencium suaminya, atau dengan, mohon maaf, dengan tangannya, ya, atau dengan benda yang lain. Dia sengaja mengeluarkan maninya, maka puasanya batal dan wajib mengqadha puasanya. Ya, baik. Kemudian yang membatalkan puasa juga seorang yang murtad. Ya, jelas nih, mah. Orang murtad. Ini batal puasanya. Baik. Yang terakhir, Bu, yang membatalkan puasa dan harus bayar kafarah. Batalkan puasa, dia harus mengqadha di hari yang lain dan bayar kafarah. Yaitu apa, Bu? Berhubungan badan dengan istri atau suami di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Ini beda hukumnya dengan kalau makan minum. Makan minum sengaja itu batal puasanya, dosa besar dan wajib mengqadha di hari yang lain. Berhubungan badan, ya, dia batal puasanya, kemudian dosa besar dan wajib membayar di hari yang lain plus bayar kafarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ketika kami pernah duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seseorang mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah binasa ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, kenapa engkau mengatakan demikian? Maka orang tersebut mengatakan, saya berhubungan badan dengan istriku, ya, dalam keadaan berpuasa Ramadan. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau memiliki budak yang bisa dibebaskan? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, enggak ada, saya enggak punya. Jadi yang pertama bayar kafarahnya apa? Membebaskan budak. Zaman sekarang ada budak enggak? Enggak ada. Berarti enggak berlaku di kita sekarang. Kemudian Rasul bersabda, ya, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah engkau mampu untuk puasa selama 2 bulan penuh dan berturut-turut? Maksudnya gimana 2 bulan penuh berturut-turut? Ya, gimana, Bu? 1 sampai misalnya 30 hari, itu 1 bulan. Lanjut lagi 1 sampai 30 berikutnya, dan enggak putus. Enggak putus, Bu. Jadi kalau misalnya ada yang bayar kafarahnya 1 bulan sudah full, alhamdulillah, lulus. 1 bulan berikutnya 15 hari tiba-tiba berhenti, batal atau apa, maka dia ngulang lagi dari awal. Ngulang hitungannya dari awal. Bisa dipahami, Bu? Nah, mendengar itu orang ini nggak mampu. Wah, saya nggak mampu ya Rasulullah. Kemudian
Beliau mengatakan, apakah engkau memiliki, ya, apakah engkau bisa memberikan makanan kepada 60 orang miskin? Maka dia orang miskin, ini orang yang datang ini orang yang sangat fakir miskin, dia mengatakan, saya nggak mampu ya Rasulullah, karena dia adalah orang yang fakir miskin. Ya, maka Rasulullah SAW pun diam sejenak. Kenapa diam, Pak Bu? Karena beliau menunggu wahyu. Ya, karena hukum itu datangnya dari Allah. Rasulullah SAW hanya menunggu wahyu. Apakah itu ayat ataupun nanti turun wahyu yang berupa sabda Rasulullah SAW sendiri. Ya, maka beliau nunggu sampai datang seseorang yang membawakan apa? Sekeranjang, sampai datang orang yang membawa sekeranjang kurma. Lalu diberikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini untuk siapa? Orang yang tadi. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, mana tadi orang yang tanya tadi? Lalu orangnya mengatakan, iya saya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memberikan keranjang ini kepada orang tersebut. Silahkan Anda sedekahkan kepada siapa tadi? 60 orang miskin. Nah, ternyata di kota Madinah dia adalah orang yang paling miskin. Jadi orang ini orang yang paling miskin. Kata dia, nggak ada yang lebih miskin daripada saya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, berikanlah kepada keluargamu. Dari hadis ini menunjukkan bahwa kafarah untuk jima itu gimana, Bu? Harus membebaskan budak. Kalau nggak ada dan nggak bisa, maka harus apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Dan ini harus dicoba dulu, Bu. Ibu harus nyoba dulu. Ya, harus nyoba dulu. Kalau nggak bisa, baru pindah ke apa? Memberikan makan berapa tadi? 60 orang miskin. Kalau laki-laki berhubungan badan dengan istrinya, maka tetap wajib bayar kafalah walaupun nggak keluar maninya. Mohon maaf Bu ya, kita bahas fikih emang agak terang-terangan. Maksudnya hubungan badan itu, ya kan, mohon maaf, memasukkan itu ke itu, gitu ya Bu ya. Cukup di sini aja. Nah, ada kalanya keluar, ada kalanya tidak keluar. Walaupun tidak keluar, tetap wajib bayar kafarah. Jelas Bu? Baik. Untuk masalah puasa sampai situ saja. Kalau ada yang kurang, silakan dilengkapi. Ibu-ibu mau tanya silakan. Fadhal. Ya, silakan ibu-ibu bagi yang ingin menambah ilmunya atau ada keraguan, ingin bertanya dipersilakan. Ayo. Yang pertanyaannya bagus dapat hadiah. Oh ini. Boleh. Ibu silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih Pak, saya ada keraguan. Sedangkan di Al-Quran itu dibilang kita berbuka puasa itu di tengah malam. Kenapa pas azan maghrib kita buka, padahal matahari itu belum terbenam, belum tertutup, belum terlihat itu, malam-malamnya belum terlihat lah, masih terang. Kenapa kita berbuka nunggu azan, padahal hadisnya di Al-Quran, di dalil-dalil itu tidak menyatakan harus setelah azan gitu. Itu saya membuat saya keraguan. Iya, yang di Al-Quran di Al-Baqarah kan di tengah malam, berbukalah kalian tengah malam. Kenapa? Pas azan, kadang azan kan masih terang, belum terlihat malam. Nah itu membuat saya keraguan itu. Bagaimana Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beliau ragu soal waktu berbuka. Ya, ya. Keraguan ini ibu bisa buka Qur'annya lagi. Al-Qur'annya mengatakan apa? Summa atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Malam itu dimulainya kapan Bu? Matahari terbenam. Berarti kalau matahari terbenam, blek langsung buka. Bukan tengah malam.
Ibu mau jam 12 bukanya. Iya. Iya, maksudnya Ibu adalah kan belum gelap. Kan belum gelap, masih terang, masih merah-merah. Iya. Itu memang definisi malam itu, Bu. Itu adalah ketika malam yang dimaksud itu adalah ketika tenggelamnya matahari. Itu disebutkan dalam hadis. Ada hadis yang sahih. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Bu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabati syamsu faqad aftara as-shaim." Apabila malam telah tiba dari sana dan siang sudah pergi ke sana dan matahari telah tenggelam, maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka. Itu yang disebut malam dalam Al-Quran tersebut, Bu, ya. Nah, jelas, Bu. Jadi nggak harus menunggu sebenarnya sudah gelap juga. Gelapnya dari sana, arah timur, arah masyrik sana, timur. Nah, tapi walaupun masih ada tadi, Bu, merah-merahnya itu, silakan, masih sudah boleh, Bu, buka. Nenek mau nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nenek itu udah tua. Ngambil air sembahyang, nenek nggak tahu bacaannya bagaimana itu. Keterima nggak pas sholat nenek gitu. Bacaannya kagak tahu nenek. Ya Ustaz, bacaannya nggak tahu karena udah tua katanya. Oh, Ibu takbir bisa? Takbir bisa? Allahu Akbar bisa? Al-Fatihah bisa? Bisa. Baca Subhana Rabbiyal Azim bisa? Itu bisa berarti, Bu? Ya? Wudhu atau salat sih? Salat wudhu. Oh, bacaan yang Ibu tanyakan, bacaan setiap gerakan wudhu. Bacaan wudhu, buat kepala, buat kuping. Oh ya, Ibu nggak tahu doanya. Memang tidak ada, Bu. Memang tidak ada doa khusus untuk bacaan. Nggak ada. Nggak ada. Iya, alhamdulillah memang nggak ada, Bu. Memang nggak ada bacaan khusus. Waktu cuci tangan baca apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Waktu mau wudhu, kita baca apa? Bismillah, cuci tangannya 3 kali, kumur-kumur sama hidungnya, cuci muka, cuci tangan sampai siku, kemudian usap apa? Kepala sama telinga, cuci kaki 3 kali. Setelah itu membaca apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu, Bu. Enggak ada. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, gitu. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Kelamaan. Nanti kumur-kumur bacanya gimana, Bu? Baca gitu? Enggak bisa, Bu. Ibu kumur-kumur baca apa? Keselak. Enggak ada, Bu. Alhamdulillah enggak ada. Kalau ada, misalnya Ibu dulu pernah dengar misalnya, kalau Ibu pernah dengar yang menyampaikan seperti itu, Ibu tanya lagi kepada kiainya atau ustadznya yang menyampaikan. Itu termasuk sesuatu yang harus ditanyakan dalilnya. Dalilnya apa? Karena itu memberatkan sekali. Satu, dalilnya nggak ada, kemudian memberatkan orang. Sama, mohon maaf, Bu, ya, masalah niat itu keinginan dalam hati. Tidak perlu Ibu
susah-susah mengucapkan yang sering dihafal itu. Misalnya nawaitu gini atau usoli gini. Itu kalau ibu pelajari lagi sumbernya tidak ada. Bahkan mazhab Syafi'i, ulama-ulama dahulunya mazhab Syafi'i mengatakan enggak perlu melafadzkan niat. Yang mengatakan melafadzkan niat itu ulama mutaakhirin, yang terakhir. Ya, gitu. Dan itu kesusahan, Bu, menyulitkan. Soalnya nanti akan orang berpikiran berarti setiap sholat niatnya beda. Padahal mereka mewajibkan harus pakai bahasa Arab. Loh, saya orang Betawi, enggak belajar bahasa Arab kan begitu. Akhirnya ada kasus di satu daerah, mereka ketika saudaranya meninggal dunia nggak mau mensalatkan. Ibu-ibu kalau ada saudara meninggal mau mensalatkan nggak, Bu? Mau nggak ibu meninggal disalatkan sama saudara? Mau. Karena itu yang paling penting adalah mensalatkan jenazah, karena di situ kita doakan untuk kebaikan bagi yang meninggal. Nah, ini ada orang nggak mau mensalatkan jenazah. Ketika ditanya, kenapa kau nggak mau sholatkan jenazah? Saya nggak hafal niatnya. Loh kan? Padahal niat itu cukup dalam hati. Yang penting sudah niat. Memang mau ketika kita wudhu, kemudian di sampingnya sholat jenazah, berarti orang sudah tahu bahwa dia mau sholat apa? Jenazah. Jelas, Bu? Gitu. Jadi bacaan khusus itu ibu nggak ada dalilnya dan tidak perlu diamalkan. Jadi ibu cukup dari awal dan akhir tadi wudhu, ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf mau nanya, semisalkan kita mau puasa tapi lupa niat puasa setelah sholat isya, terus keterusan tidur sampai mau mendekati sahur, ya, itu boleh niat puasa atau bagaimana? Iya, makasih. Ya. Jadi sekali lagi, Bu, niat puasa itu adalah keinginan hati ibu mau puasa besok. Dan itu memang Rasulullah SAW bersabda, man lam yubayyid as-siyam fala siyama lahu. Siapa yang tidak niat puasa di malam harinya maka enggak sah puasanya, kan gitu. Maksudnya malam itu ya malam tadi. Bahkan mau ba'da maghrib atau ba'da isya, bahkan mau sahur ibu baru niat itu memang boleh. Seperti itu. Dan niat di dalam hati, Bu, keinginan ibu aja mau niat gitu. Ibu berangkat ke dapur ngambil nasi sama sayur lauk, itu sudah niat apa? Puasa. Mau niat sahur sudah cukup insyaallah, Bu. Nah, yang dimaksud di malam hari ya di malamnya. Ya. Ya, makanya ini hanya berlaku di puasa wajib saja, Bu. Adapun puasa sunnah maka enggak perlu niat di malam hari. Maksudnya gimana? Misalnya ibu ya di hari Senin, ya kan? Dari subuh ya sebelum subuh enggak ada sahur. Memang enggak ada niat, enggak ada keinginan untuk puasa. Enggak ada keinginan untuk puasa. Lalu sholat subuh, kemudian pulang ke rumah, ya. Lalu ada keinginan, saya belum makan, belum minum, saya pengen puasa, boleh atau tidak? Boleh. Ini kalau puasa sunnah, ya, tidak disyaratkan untuk niat di malam hari. Tapi kalau puasa wajib harus ada keinginan puasa di malam hari. Niatnya di malam hari, puasanya di siang hari. Jelas, Bu ya? Baik. Ada lagi silakan, masih ada waktu. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya masalah zakat. Zakat yang paling bagus itu apa sih, beras kah atau uang? Boleh nggak kalau kita zakat ke saudara yang nggak ada orang tuanya gitu, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, zakat fitrah itu berupa makanan. Maksudnya beras, makanan pokok. Kalau di kita beras, ya, beras, dan itu diberikan kepada orang fakir dan miskin. Nah, kalau kerabat ibu ada yang fakir miskin, maka itu lebih baik. Soalnya itu ibu dapat 2 pahala, zakat fitrah itu sendiri dan pahala silaturahim. Nah, bahkan yang lebih tepat kayak gitu, Bu. Jadi zakat fitrah, Bu,
ibu tidak harus dikirimkan ke masjid. Ibu boleh langsung kasihkan langsung ke orang miskin yang kita kenal. Apalagi kalau orang miskin tersebut tetangga kita, orang yang kita kenal. Sudah tetangga kita, masih kerabat kita lagi, itu lebih ditekankan lagi. Dan sekali lagi Bu, zakat fitri ini boleh ibu kasih semuanya ke satu orang. Bisa dipahami Bu? Ibu keluarga, satu keluarga itu ada berapa orang? Misalnya 5 orang. 5-5-nya ibu kasihkan satu orang, boleh atau tidak? Boleh. Dan itu berupa apa? Beras. Kalau ibu mau nambahi sambil uang 100.000 juga boleh. Ditambahi sarung sama baju koko juga boleh. Tapi sarung, uang, baju koko bukan sebagai zakat fitri, tapi sebagai apa? Sedekah. Bisa dipahami Bu? Nah, silakan. Ada lagi? Silakan. Udah ya? Oh banyak nih, 1, 2. Hah? Gimana Ustaz? Aman. Masih lama ya? Ya boleh. 2 terakhir ya? 2 terakhir. Boleh. Maaf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, saya kan minum pil KB. Nah itu kan pil KB ada yang buat haidnya. Nah supaya saya kepengen gitu puasanya full, yang haidnya nggak saya minum, itu boleh nggak Pak? Kan saya kan minum pil KB. Nah pil KB-nya itu kan ada yang urutan buat haid. Nah supaya puasa saya full sebulan penuh, yang haidnya nggak saya minum, itu sah nggak? Oh, di pil KB itu ada pil haidnya. Ibu nggak minum pil haidnya, karena kalau minum pil haidnya itu ibu bisa haid, bisa. Oh gitu. Boleh atau tidak? Ditanya dokter. Kalau pil anti tadi ya, secara hukum syariat, kalau pil untuk menahan haid saja boleh, maka tanpa minum pil biar nggak haid itu lebih boleh lagi. Ya, bagus. Nggak KB juga lebih bagus. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya menjadi orang-orang yang semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ibu-ibu sudah belajar Al-Qur'an dari tidak bisa menjadi bisa. Ini nikmat yang besar. Ini pahalanya besar, Bu. 1 huruf membaca Al-Qur'an itu dinilai seperti berapa pahalanya? 10 kebaikan. Ya, dan bisa dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita selalu nggak ada yang sia-sia lah. Semuanya nggak ada yang sia-sia. Dan kita semuanya berharap menjadi sahibul Quran. Sahibul Quran itu temannya Al-Quran. Artinya dia akan senantiasa bersama Al-Quran. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya sahibul Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran. Tapi ulama yang lain mengatakan sahibul Quran temannya Al-Quran. Artinya di mana-mana dia membaca Al-Quran. Karena kemampuan menghafal nggak semua orang dapat. Nggak semua orang mampu untuk menghafal full Al-Quran. Tapi insya Allah semuanya mampu untuk membacanya. Nah, ibu kalau misalnya di level belum bisa menghafal Al-Quran, berat Ustaz, udah sepuh, udah tua, banyak urusan misalnya, yaudah minimal rajin-rajin baca Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Silahkan akan dipanggil para orang-orang yang cinta Al-Quran, orang-orang yang menjadi temannya Al-Quran. Ya, tadi bisa jadi dia memang nggak hafal Al-Quran, dia hafal Al-Quran, atau dia nggak hafal Al-Quran tapi cinta banget sama Al-Quran, dia rajin membaca Al-Quran.
maka akan dipanggil. Allah akan perintahkan dia untuk membaca. Bacalah Al-Quran itu, ya, dan naiklah. Jadi setiap satu ayat yang ibu baca, ibu naik 1 derajat, 2, 3, sampai akhir ayat yang ibu baca. Kalau ibu bisa baca hatam, itu berapa ayat bu dalam Al-Quran? Ayo, Al-Quran ada berapa ayat? 6.666. Ya, ada perbedaan penghitungan memang, tapi kurang lebih segitu. Berarti ibu akan di level surga paling tinggi kalau rajin baca Al-Quran. Kalau bisa menghafal Al-Quran itu lebih baik. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai kemampuan. Ibu mampunya baca saja, ya, rutinkan. Alhamdulillah nikmat ibu bisa baca Al-Quran, itu nikmat sekali. Yang lain yang belum bisa baca Al-Quran, silahkan belajar sungguh-sungguh, ya. Nggak ada kata terlambat. Untuk semua kebaikan nggak ada kata terlambat, dan jangan ada kata malu. Ya, tadi benar nasihat ibu tadi, jangan malu. Ya, karena kalau kita malu nggak bakal belajar. Para ulama mengatakan ada 2 hal yang akan menghalangi seseorang dari ilmu, yaitu malu dan sombong. Orang kalau malu, wah, akhirnya mau datang ke masjid malu, minder sama yang lain. Malu takut salah nanti diketahui sama orang, akhirnya nggak bakal belajar. Sama orang sombong misalnya, wah, masuk saya belajar sama yang lebih muda sama saya misalnya, akhirnya nggak belajar, sehingga dia tidak bisa baca Quran itu selamanya. Tapi kalau dia pede, ya, ketika disuruh baca dia membaca, ketika salah dia tetap berusaha untuk baca, maka insya Allah semua akan mendapatkan pahala. Yang penting istiqomah bu. Ya, nikmat Al-Quran ini nikmat luar biasa. Kita bisa baca itu nikmat. Ibu bisa memahami artinya itu nikmat. Ibu bisa menghayatinya, bisa mengamalkannya, itu juga lebih nikmat. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk ahlul Quran. Ya, ahlul Quran, orang-orang cinta Al-Quran itu termasuk keluarganya Allah. Ahlullahi wa khassatuh. Kalau kita cinta Al-Quran berarti kita cinta Allah. Allah akan cinta kita juga. Kalau Allah sudah cinta kita, enggak mungkin Allah akan menyiksa kita. Pasti Allah akan menyayangi kita. Ya, Allah akan merahmati kita. Kalau kita hidup di dunia, Allah akan mudahkan urusannya. Nanti ketika kita meninggal, semoga dengan rajinnya kita belajar membaca Al-Quran, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ketika kita nanti di alam kubur, semoga Al-Quran itu menjadi syafaat pada kita, menerangi alam kubur kita, membuat alam kubur kita menjadi luas, ya, mendapatkan kenikmatan ke alam kubur. Demikian pula di akhirat kelak, Al-Quran akan membela kita. Kita nanti hidup lagi bu. Kita meninggal dunia, di dunia ini sebentar. Nanti kita meninggal dunia, masuk ke alam barzakh, di hari kiamat akan dibangkitkan semuanya. Akan ditanyai tentang amal perbuatan kita. Kalau kita cinta Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat. Puasa juga akan memberikan syafaat. Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, dulu saya menahan orang ini dari istirahat. Waktunya istirahat di malam hari, dia malah membaca Al-Quran. Maka ya Allah, tolonglah dia, bantulah dia, ampunilah dia, sayangilah dia. Jangan siksa dia, masukkan dia ke dalam surga. Dia akan menolong kita bu. Makanya tidak ada yang sia-sia belajar Al-Quran ini. Tetaplah istiqamah, semangat. Ini Al-Quran yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.